Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam petani, daulat tani. Hari ini kita lagi berada di wilayah perkebunan kelapa sawit. Kita bisa lihat di sekeliling kita. Jadi agenda saya pada hari ini yaitu lagi pruning kelapa sawit, karena rencananya kita akan lakukan pemupukan. Jadi sebelum dilakukan pemupukan, terlebih kita lakukan pruning dan pembersihan di sekitar pohon kelapa sawit. Oke, kita bisa lihat. Jadi fungsinya pruning ini yaitu agar proses pemupukan yang akan dilakukan ini bisa segera diserap oleh batang, daun, dan buah dari kelapa sawit itu. Yang tujuannya juga tetap tujuannya untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit sendiri. Ya. Jadi ada beberapa metode yang biasa dilakukan oleh petani kelapa sawit, yang mana metode pruning ini ada yang memakai istilahnya songkok ya kalau di sini. Ada yang songkok 3, songkok 2, dan songkok 1. Songkok itu maksudnya gini. Misalnya ini ya. Ini kita lakukan pruning songkok 1. Artinya songkok itu dari buah yang ada, pelepahnya dikurangi, dan di bawah buah itu hanya terdapat 1 pelepah saja. Itu berarti songkok 1. Kalau misalnya di bawah buah ada 2 pelepah, berarti itu namanya songkok 2. Nah, biasanya soal metode pruning ini, dia kalau sawit masih usia muda, masih remaja, yang metode pruningnya dia masih memakai dodos, dia sering menggunakan metode songkok 3. Kalau sudah pakai egrek, sudah lumayan tinggi, dia metode pruningnya menggunakan songkok 1 dan songkok 2. Tapi kali ini kayaknya tukang pruning saya menggunakan metode songkok 1. Seperti itu dia metode pruningnya. Jadi pelepahnya dikurangi dari pokok buah yang ada. Bagaimana? Melakukannya berapa kali? Ya, ini biasa pruning dilakukan 1 tahun 1 kali. Fungsinya kenapa? Supaya pohon kelapa sawit tidak gondrong dengan pelepah yang sudah diambil buahnya. Karena dia contohnya seperti ini. Kalau misalnya pohon buah yang belum di pruning, seperti ini dia. Jadi dia masih gondrong.
Nah, ini kan masih ada pelepah di bawah buah, yang itu kalau misalnya kita akan lakukan pemupukan, maka bisa saja pupuknya itu diserap oleh pelepah yang sebenarnya sudah wajib untuk diturunkan. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat petani kelapa sawit, mungkin bisa kita lakukan diskusi lewat komentar. Jika ada yang ingin bertanya atau berbagi informasi, bisa kita sharing untuk bagaimana supaya tingkat hasil produksi dari kelapa sawit itu sendiri bisa meningkat. Oke, ke sebelah Kik. Bisa dikasih naik kayak itu? Bisa dikasih panjang? Terlalu pendek itu mepet. Jangan terlalu ya, mepet dan DP batang. Si agak longgar-longgar sedikit supaya tidak terlalu kecil nanti.